Shalom jemaat Tuhan GPI Ebenezer. Luar biasa pagi hari ini Tuhan izinkan kita kembali beribadah menghadap Tuhan walaupun lewat streaming. Pagi hari ini saudara, Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita-berita, kalau kita melihat bagaimana keadaan kita saat-saat ini, lingkungan kita sangat menakutkan. Tetapi percaya bahwa Yesus adalah perlindungan kita. Dan saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya Ia akan menundungi engkau. Ia di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Percaya kita anak-anak Tuhan senantiasa duduk diam dalam dekapan Tuhan, dalam naungan sayapnya, dan kita aman dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mensyukuri berkat Tuhan. Kita mengawali di bulan September ini dan kita mau menerima tubuh dan darah Yesus yang akan semakin menguatkan kita, semakin akan menudungi saudara dan saya. Katakan ucapan syukur dengan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Aku rindu bertemu Engkau Tuhan pagi ini. Kuduskan dan sucikan. Betapa mulia nama-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah dan janji-Mu yang Kau berikan buat kami. Dan kami mau katakan seumur hidup kami mau menyembah Engkau. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dalam segalanya, pengorbanan
seumur hidup kami. Sebab Kau sudah menyerahkan diri-Mu buat kami, meneteskan darah-Mu buat kami. Dan kami mau kembalikan Tuhan segala kebaikan-Mu. Kira malama. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Yesus, Yesus yang menjadi juru selamat kami. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah dan Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Hadir, dimanapun Yesus hadir. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama Yesus, ibadah pagi hari ini kami percaya Tuhan adakan kebangunan rohani. Kami percaya Tuhan dan kami imani. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang dalam kedukaan Tuhan berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau terus memuji Engkau. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara semuanya percaya bahwa kasih Tuhan tidak bisa kita ukur. Betapa dalamnya, betapa tingginya, dan betapa lebarnya kasih Tuhan. Tidak terbayangkan oleh kita, tidak terpikirkan oleh kita. Hanya hati kita mau bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
merasakan betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Dan kita mau terus bangkit, serukan nama Yesus. Sebab hanya nama Yesus adalah menolong kita. Nama Yesus melalui yang kuat. Nama Yesus kekuatan kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan, aku mau bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, Yesus. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menolong yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menolong yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, ya. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, di atas segalanya. Hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Pagi hari ini saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang dimanapun berada, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. GPI Ebenezer, ada nomor rekening yang tercatat di bawah. Bapak Ibu bisa kirimkan ucapan syukur, perpuluhan atau apapun
diakonia di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati untuk kita terima firman Tuhan. Siapkan hati untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Semakin kita mau nyatakan, Tuhan, aku sangat mengasihi Engkau. Aku cinta kepadamu Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku Tuhan. Terimalah Bapa ucapan syukur kami ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta saudara katakan, angkat tanganmu dan katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, dan terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dengan segenap hatiku,
sungguh ku cintakan. Yesus, sungguh ku cintakan. Sungguh Tuhan, kami cintakan Kau. Seperti pujian ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami ya Tuhan, kami mau serahkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik. Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara harus mempunyai iman yang sempurna, iman yang tangguh, iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara harus punya dasar iman yang luar biasa. Milikilah imannya Allah, ya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 13, ya. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa menyimak, ya. 2 Korintus 4 ayat ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Roh iman, ya. Tolong digarisbawahi, roh iman, ya. Tanpa iman, Bapak Ibu Saudara tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin, ya. Iman adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian Allah walaupun iman saudara belum sempurna, ya. Contoh yaitu wanita yang pendarahan 12 tahun, ya. Dia menjamah jumbai jubah Yesus, ya. Karena dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jumbai jubahnya, aku pasti akan sembuh, ya. Kita harus memiliki iman, ya. Iblis selalu ingin menghancurkan iman kita. Apa yang kita percayai, iblis selalu ingin menghancurkan supaya dasar iman kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iblis berkata, apakah kamu melihat apa yang kamu percaya? Tidak kan? Kamu tidak melihat apa yang kamu percaya. Apa yang kamu percaya itu tidak nyata, tidak real. Iblis berkata lagi, apakah kamu merasakan apa yang kamu percayai? Tidak kan? Itu tidak nyata, itu tidak real. Iblis selalu ingin menghancurkan iman kita, ya. Tuhan ingin dasar iman kita, yaitu dasar iman, ya. Jadi iblis selalu mau saudara percaya atas dasar yang dirasakan panca indera kita. Tetapi Allah mau saudara berdasar atas iman. Kalau saudara berdiri di atas dasar iman, saudara pasti akan menang. Kalau saudara bersandar atas apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, saudara pasti akan kalah. Karena Tuhan menginginkan, Tuhan mau kita dasarnya adalah iman. Iman bukan hanya berbicara tentang apa yang saudara percayai, ya. Seperti iman wanita yang pendarahan tadi, ya. Dia imannya luar biasa, ya. Jadi iman bukan hanya dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, tapi iman yaitu yang kita butuhkan. Ya.
Iman bukan hanya berbicara tentang apa yang kita percayai. Ya, contohnya kalau saya percaya kalau saya jamah speaker ini saya pasti akan sembuh. Coba saja, saya percaya tidak akan sembuh. Ya. Karena dasarnya apa? Dasar yang kita rasakan. Ya, tapi Tuhan mau dasarnya adalah dasar iman. Iman berbicara tentang siapa yang saudara percayai, bukan apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan, tapi yang kita percayai. Ya. Cara iman beroperasi, ya, miliki roh iman. Ya. Roh iman seperti siapa? Roh iman seperti Abraham, roh iman seperti Musa, Yosua, Kaleb. Ya. Kita harus punya roh iman seperti mereka. Ya. Kalau saudara percaya dengan Yesus, saudara akan mempunyai roh iman yang sama seperti Yesus. Ya. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya. Di sini dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ya. Sebab itu aku berkata-kata, ya. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, yang digarisbawahi berkata-kata dan percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata, ya. Iman adalah roh, iman bukan formula, tapi iman itu adalah roh, ya. Miliki roh iman. Roh iman seperti siapa? Roh iman seperti Yesus, ya. Kalau saudara percaya, katakan. Yang jadi masalah, seringkali orang percaya tapi tidak mau mengatakan, ya. Seringkali orang percaya, tahu dan percaya tapi tidak mau mengatakan. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian, ya, Yesus, Tuhan melihat gelap dan Tuhan berkata-kata, jadilah terang, maka terang itu jadi, ya. Allah berkata dan Allah melihat apa yang dikatakan. Allah belum melihat sebelum Allah berkata-kata. Jadi Allah melihat setelah dia berkata-kata. Jadi Allah itu melihat apa yang dia katakan. Karena apa? Allah saudara dan Allah saya itu adalah Allah yang beriman. Ya. Cara iman bekerja yaitu simple sekali. Ya. Percaya dan katakan. Percaya dan katakan. Saudara masih ingat, saudara tahu apa yang terjadi di kayu salib, ya? Ada pertukaran tempat, ya, pertukaran tempat. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita menggantikan posisi Yesus dari orang berdosa menjadi orang benar. Karena kita menerima kebenaran Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana saudara menerima semua ini? Yaitu dengan iman. Apa berkat terbesar dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Apa berkat terbesarnya? Yaitu keselamatan. Ya. Berkat terbesar dalam hidup kita yaitu keselamatan. Bagaimana caranya menerima keselamatan? Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulutmu yaitu berkata-kata. Mengaku dengan mulut, ya, berarti mengatakan. Ya,
mengatakan, dan percaya dalam hatimu. Saudara percaya, katakan. Saudara percaya, katakan. Seringkali orang percaya tapi tidak mau mengatakan, ya. Kabar baiknya yaitu kalau saudara percaya dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Ya. Bagaimana cara menerima berkat keselamatan? Yaitu percaya dan katakan. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua adalah milik saudara dan saya. Ya. Jadi Tuhan berkorban di atas kayu salib, apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, itu milik saudara dan saya. Baik kesembuhan, berkat, kesuksesan, kehidupan, penyertaan, itu adalah milik saudara dan milik saya. Ya. Tapi masalahnya kenapa? Ya, banyak orang mendapat berbeda-beda, mendapatkan berbeda-beda. Tidak semua orang Kristen menerima porsi yang sama. Kenapa? Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Saudara butuh apa? Berkat. Yesus memberkati, Yesus menyediakan. Saudara butuh kesembuhan, Yesus menyediakannya. Ya. Percaya, katakan, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menerima berkat yang terbesar? Percaya, katakan. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimanapun Bapak Ibu Saudara, gak perlu maju, tetap di tempat duduk saudara dan katakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk dosaku. Dan aku percaya dengan hatiku Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara pasti akan diselamatkan. Pasti, ya, pasti. Dan surga adalah jaminan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya? Katakan. Ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ini mendukung sekali. Kalau saudara percaya, katakan. Kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, katakan. Ya, katakan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, saudara pasti diselamatkan. Jadi kita lihat pola dalam ayat ini, polanya itu percaya, katakan, percaya dan katakan. Jadi kalau saudara percaya di tengah situasi dunia seperti sekarang ini dan saudara percaya untuk mengatakan Mazmur 91 seperti yang Ibu Yuni tadi katakan, saudara akan menerima. Jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara akan menerima buahnya kalau saudara mengatakan itu. Itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara percaya, katakan. Mazmur 91 dikatakan, dikembangkan terus. Saudara akan mengalami, saudara akan menerima buahnya. Saudara akan mengalami hasilnya. Saudara menikmati hasilnya. Percaya, katakan. Imani, ya. Kalau saudara mengatakan saudara sedang melatih
iman saudara. Kalau saudara mengatakan, saudara percaya seperti tadi, mengatakan Mazmur 91, itu sama dengan saudara melatih iman. Tuhan senang. Ya, Tuhan senang. Itu sama dengan melatih iman kita, ya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Jadi kita harus punya iman yang kuat. Kita harus punya iman yang kuat. Ya. Ada kesaksian, ada anak umur 9 tahun, waktu itu dia sekolah. Dia sekolah oleh rabinya berkata, rabi itu guru ya, rabinya berkata, umurmu mencapai 120 tahun. Anak ini berkata, amin. Teman-temannya menertawakan. Teman-temannya mengejek anak ini. Ya. Teman-temannya mengolok-olok anak ini. Sang rabi berkata lagi, umurmu mencapai 120 lebih. Anak ini berkata, amin, amin. Berjalannya dengan waktu, anak ini menjadi tua, teman-temannya menjadi tua. Bahkan teman-temannya banyak yang meninggal. Yang umurnya di bawahnya dia sudah meninggal. Teman-teman di sekolahnya yang sebaya dengan dia sudah meninggal. Tinggal satu temannya, dan temannya itu sedang sakit sekarat. Akhirnya yang dulunya anak 9 tahun ini, dia membesuk temannya ini, dan temannya berkata, kamu masih ingat waktu dulu kita sekolah? Waktu sang rabi berkata, umur kalian mencapai 120 lebih. Dan kamu berkata, amin. Yang mengatakan amin hanya kamu. Teman-teman yang lain menertawakan, mengolok-olok. Dan benar, akhirnya temannya yang ini meninggal. Singkat cerita, anak yang dulu 9 tahun ini umurnya lebih dari 120 tahun. Ya. Bapak Ibu Saudara tahu apa arti kata amin? Dalam bahasa Ibrania, amin, kata amin itu bahasa Ibrania emunah. Emunah atas dasar akarnya adalah iman. Ya. Iman. Jadi amin artinya yes. Amin artinya ya. Amin artinya ya. Dan saya percaya akan terjadi dalam kehidupan saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada hamba Tuhan yang mengatakan sesuatu yang itu menjadi berkat buat kita, katakan amin, katakan amin. Imani, itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, Alkitab berkata Yesus adalah ya dan amin. Yesus adalah ya dan amin buat janji-janji Allah. Ya, buat janji-janji Allah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pasti, ya, pasti. Kamu pasti akan diselamatkan. Kamu pasti akan selamat. Janji Allah itu pasti, bukan mungkin. Pasti. Semoga aku sembuh, tidak, pasti. Semoga aku selamat, tidak, pasti diselamatkan. Kalau saudara dalam Yesus, maka janji-janji Allah akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Saudara masih ingat peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Ceritanya Yesus sedang lapar. Alkitab berkata Yesus lapar. Ingat, Yesus adalah 100% manusia dan Yesus 100% Allah. Dan dia bisa lapar. Di tengah lapar itu Yesus mendekati pohon ara.
Siapa tahu ada buahnya yang bisa dimakan. Tapi Yesus memeriksa. Yesus tidak menemukan buahnya. Maka Yesus mengutuk pohon ara itu. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Alkitab menceritakan keesokan harinya mereka datang kembali dan mendapati pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Alkitab menceritakan dengan detail sekali, sudah kering sampai ke akar-akarnya. Miliki iman yang luar biasa. Kalau saudara percaya, katakan. Kalau saudara percaya, kalau saat ini saudara mengutuk sel kanker di tubuh seseorang, katakan. Dalam nama Yesus Kristus, hari ini sel kanker mati dalam nama Yesus. Maka kematian itu sudah dimulai dari akarnya. Siapa yang melakukan? Yesus. Ya. Saudara harus percaya itu, ya. Markus 12 ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Milikilah iman Allah. Bagaimana imannya Allah? Allah melihat gelap dan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berkata dan Allah melihat apa yang Allah katakan. Allah belum melihat sebelum Allah mengatakan. Ya. Jadi Allah melihat apa yang Allah katakan. Allah melihat gelap dan Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kita diciptakan dan segambar serupa dengan Allah. Sayangnya manusia sudah jatuh. Makanya manusia seringkali berkata-kata setelah dia melihat. Waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus berkata kepada orang kusta dan kusta itu tahir. Yesus ketemu orang lumpuh. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh itu angkat tilam dan dia berjalan. Yesus ketemu dengan orang kerasukan setan. Setan, pergi. Setan, keluar. Setan itu keluar. Yesus datang dan berkata-kata. Dengan kata lain, Yesus ingin mengajari kita bagaimana orang percaya itu hidup. Ya, bagaimana orang percaya itu hidup. Miliki imannya Allah. Bagaimana iman beroperasi? Percayai dan katakan. Percaya, katakan. Ya. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, garis bawahi, percaya, ya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, ya, berkata berarti mengucapkan. Jadi harus mengucapkan. Kalau saudara percaya, saudara harus mengucapkan. Mengucapkan, ya, dengan mulut, ya, mengucapkan, ya. Jadi di garis bawahi berkata. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya dan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Percaya, katakan. Pemain musik silakan maju. Siap. Gunung di sini bisa dikatakan, boleh diibaratkan tentang masalah saudara, tentang pergumulan saudara. Mungkin saudara sedang bergumul tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang jodoh.
Katakan, ya, bahwa aku pasti diberkati. Aku pasti diberkati. Gunung ini bisa diibaratkan dengan permasalahan keluarga. Mungkin ada suami yang lupa pulang ke rumah. Katakan, suamiku pasti pulang. Suamiku pasti kembali. Katakan. Gunung di sini bisa dikatakan bagi saudara, bagi keluarga-keluarga yang merindukan pemulihan keluarga. Katakan dengan imanmu, keluargaku diberkati, keluargaku dipulihkan. Gunung di sini bisa dikatakan permasalahan Bapak Ibu Saudara dalam perekonomian. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Gunung di sini bisa dikatakan juga tentang virus corona. Virus corona, pergilah dari tubuh orang-orang dan tercampaklah ke dalam laut yang paling dalam. Ya. Jadi katakan kata-kata kehidupan, ya, jangan katakan kata-kata tentang kematian. Kalau kita sering mengatakan kata-kata tentang kematian, Bapak Ibu Saudara akan menerima buahnya. Tapi katakanlah kata-kata yang tentang kehidupan. Diberkati umur panjang, diberkati umur panjang. Ya. Karena dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakannya yaitu berulang-ulang, sering mengatakan berulang-ulang. Ya. Sering mengatakannya berulang-ulang. Kalau saudara percaya, saudara mau mengatakan Mazmur 91, katakan. Dan saudara akan melihat hasilnya. Katakan terus, gemakan terus, gemakan terus. Saudara akan melihat hasilnya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin pujikan, percaya bukan karena melihat, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, iman kami bukan karena kami melihat, tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai iman seperti Engkau ya Tuhan. Kami mempercayai janji-janji-Mu Tuhan. Engkau berjanji akan memberkati, Engkau berjanji akan menyembuhkan, Engkau berjanji akan menyertai, dan Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami selama-lamanya. Mungkin kami sedang mengalami masalah, Bapak Ibu Saudara tempat ini, semua yang menyaksikan live streaming ini mungkin sedang mengalami masalah. Percayalah, mungkin saudara tidak melihat saat ini, tapi percayalah, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Tuhan akan menggenapi setiap apa yang difirmankannya. Iman kami bukan karena kami melihat, iman kami karena kami percaya bahwa Engkau akan selalu menggenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu di hidup kami ya Tuhan. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini, pada malam hari ini, pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Citra Susanto memberkati kami semua dan kebenaran firman Tuhan yang memperkokoh iman kami, membuat iman kami semakin bertumbuh. Dan kami tahu di dalam kebenaran firman Tuhan suatu pertumbuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan orang yang berharap kepadanya. Kami boleh melihat buah-buah dari kehidupan yang boleh kami nikmati oleh karena kami memiliki iman percaya pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa, mohon kepada Tuhan untuk mensucikan, menguduskan kita, melayakkan kita untuk kita layak menerima tubuh dan darah Yesus. Satu bukti, satu kasih. Seperti tadi firman Tuhan katakan, suatu pertukaran. Oleh karena Dia mati bagi kita, kita hidup dengan keselamatan daripada Dia. Tubuh dan darah Yesus ini menyatu dalam hidup kita, menjadi suatu kehidupan yang baru, kehidupan semakin kokoh, kehidupan yang semakin diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang memiliki keselamatan yang sejati. Bapa Surgawi, sebentar kami boleh menikmati tubuh dan darah Yesus. Kiranya kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami boleh menerima perjamuan ini, menikmati tubuh dan darah Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dan kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu di dalam kekudusan daripada Tuhan Yesus, kami bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan. Tubuh dan darah Yesus ini dan lambang keselamatan yang akan kami miliki bila kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, mimpi Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, mimpi kekal. Saudara yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Yesus. Roti yang adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saya dan saudara supaya kita peroleh keselamatan daripadanya. Angkat di atas kepala tinggi-tinggi saudaraku, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudaraku bahwa ini adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat tinggi-tinggi di atas kepala anggur yang adalah darah Yesus. Darah yang tercurah bagi saya dan saudara menjadi jalan keselamatan buat kita. Kehidupan yang baru kita miliki oleh karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudaraku bahwa ini adalah darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh bersatu duduk. Nikmati kasih kemurahan Tuhan. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan. Sehingga kita boleh ada seperti apa adanya kita saat ini. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Dia sudah berkorban menebus dosa dan kesalahan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Di atas kayu salib Dia mati bagi saudara dan saya. Pertukaran itu sudah Dia lakukan. Dia yang seharusnya tidak mengalami hal-hal di atas kayu salib, kita yang harusnya mati di dalam dan binasa di dalam dosa. Tetapi karena Tuhan menebusnya, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya.
Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu terimalah keselamatan daripada Tuhan. Perjalanan kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Keselamatan sudah engkau miliki. Berjalanlah di dalam kasih kemurahan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Manakala engkau percaya pada Tuhan Yesus dengan iman percayamu, maka seperti firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, maka ia tidak akan binasa, melainkan beroleh selamat. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah pada pagi hari ini, sempurnalah kiranya dengan Tuhan akan memberkati kita. Angkatlah tanganku saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diberkatilah kiranya rumah tanggamu. Diberkatilah kiranya pekerjaanmu. Diberkatilah kiranya pelayananmu. Diberkatilah kiranya kesehatanmu. Segala apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia menyertai dan membuatnya berhasil. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Rahmat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupanmu dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama putranya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sudah menerimanya, katakan bersama dengan saya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh hanya bagimu, ya Allahku, ya Puji Tuhan, jemaat Tuhan, GBI Ebenezer dimanapun berada, kita telah mengakhiri ibadah pagi hari ini di minggu pertama. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami.